Di sebuah kedai kopi kecil Jakarta, seorang mahasiswa menempelkan ponselnya ke berkode mungil di meja kasir. Transaksi selesai dalam hitungan detik, tanpa kartu, tanpa uang tunai, tanpa repot. Ia mungkin gak sadar, tapi di balik berkode kecil itu sedang berlangsung pertarungan besar yang tak terlihat. Ini bukan soal kopi, ini soal masa depan uang. Nama berkode itu adalah QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard, sebuah sistem pembayaran digital buatan dalam negeri yang kini menjadi simbol perlawanan baru terhadap dominasi sistem keuangan global yang selama ini dipegang oleh raksasa dari barat. QRIS awalnya dikembangkan untuk menyederhanakan transaksi digital di Indonesia, namun realitas di lapangan berkata lain. Dalam waktu singkat, QRIS tidak hanya menjadi alat pembayaran, tapi juga sebuah senjata strategis yang diam-diam mengguncang peta kekuasaan finansial dunia. Selama puluhan tahun, Amerika Serikat melalui Visa dan Mastercard menguasai sistem pembayaran global. Setiap kali seseorang di belahan dunia manapun menggesek kartu kredit atau debit, sekitar 2,5% dari nilai transaksi langsung mengalir ke luar negeri. Tak hanya uang, tapi juga data transaksi, pola belanja dan preferensi konsumen. Semua terpusat di tangan segelintir korporasi yang bermarkas di satu negara. Ini adalah dominasi yang tenang, halus dan berlangsung lama hingga negara-negara berkembang mulai sadar bahwa mereka bisa menciptakan sistem sendiri. QRIS menjadi simbol perlawanan terhadap model lama. Dengan biaya transaksi hanya 0,7%, jauh lebih murah dan aliran dana yang tetap berada di dalam negeri. QRIS adalah langkah menuju kedaulatan finansial, sebuah sistem yang tak hanya lebih hemat, tapi juga lebih berpihak pada bangsa. Ketika Bank Indonesia mulai mendorong ekspansi QRIS ke luar negeri, ke Thailand, Malaysia, Singapura, dan segera ke Jepang, India, Korea Selatan, bahkan Uni Emirat Arab, dunia mulai menyadari ini bukan lagi sekadar sistem domestik. Ini adalah langkah strategis menuju integrasi kawasan, sebuah mimpi lama Asia Tenggara dan Asia Timur untuk membangun jaringan pembayaran sendiri tanpa harus melalui perantara barat. Bagi negara-negara yang selama ini harus menukar mata uang atau membayar fee tinggi hanya untuk sekedar belanja lintas batas, QRIS menawarkan kesederhanaan. Cukup scan dan bayar, tak perlu tukar dolar, tak perlu biaya tambahan, dan tak perlu izin dari negara lain. Dan dari sinilah keresahan itu datang. Pemerintahan Amerika Serikat mulai melayangkan kritik. Mereka menyebut sistem seperti QRIS sebagai bentuk trade barrier, penghalang perdagangan. Namun bagi banyak negara berkembang, kritik ini justru terdengar ironis. Selama ini siapa yang menciptakan hambatan? Bukankah sistem global yang berpusat pada Visa dan Mastercard itu sendiri yang menutup akses dan memaksa negara lain bergantung? Bukankah biaya-biaya tinggi dan ketergantungan pada dolar Amerika justru bentuk dominasi ekonomi yang selama ini tak pernah disoal? Apa yang dianggap Amerika sebagai hambatan bagi banyak negara lain justru adalah jalan keluar. Eropa pun mulai menunjukkan gelagat serupa. Di tengah ketegangan geopolitik dan ketidakpastian global, mereka melihat pentingnya membangun sistem pembayaran mandiri yang tidak lagi sepenuhnya bergantung pada infrastruktur digital buatan Amerika. Dan tanpa disangka, mereka mulai melirik Asia. QRIS dan sistem sejenis dari negara-negara ASEAN tiba-tiba menjadi referensi. Dan disinilah terlihat bahwa inovasi yang lahir dari negara berkembang bisa menjadi acuan bagi negara-negara maju yang mulai kehilangan kecepatan dalam merespons perubahan. Namun yang paling menarik adalah bagaimana semua ini bermula dari hal kecil, dari warung nasi uduk di kampung, dari tukang gorengan pinggir jalan, dari pedagang pulsa, dari UMKM yang dulu tak tersentuh sistem digital. QRIS berhasil mengintegrasikan mereka semua ke dalam sistem yang sama, membuka akses ke dunia digital, menyederhanakan alur keuangan, dan menciptakan inklusi yang nyata. Inilah kekuatan tersembunyi dari QRIS, bukan cuma alat pembayaran, tapi kendaraan pemberdayaan. Revolusi digital tak lagi eksklusif untuk perusahaan besar dan kota besar. Sekarang desa pun bisa jadi bagian dari transformasi. Dan disinilah letak ancamannya bagi dominasi lama. Karena ketika sistem seperti QRIS tumbuh dari bawah, organik, inklusif, dan mandiri, ia tak mudah dikendalikan. Tak ada pemilik tunggal, tak ada pusat otoritas di luar negeri. Dan inilah sistem yang dibangun berdasarkan kebutuhan lokal, dijalankan oleh otoritas lokal dan mendukung pelaku ekonomi lokal. Bagi negara-negara yang selama ini menjadi objek QRIS, menawarkan kesempatan menjadi subjek. Amerika dan sekutunya boleh terus mengkritik, tapi dunia sedang bergerak. Dunia sedang mencari keseimbangan baru. Ketika Asia menciptakan sistem pembayaran sendiri, ketika Afrika mulai melirik model serupa, ketika Eropa bahkan
akan mulai ragu pada ketergantungan mereka sendiri. Maka dominasi sistem lama mulai retak, dan semuanya dimulai bukan dari Wall Street, bukan dari Silicon Valley, tapi dari berkodok kecil di meja kasir warung kopi Jakarta. Mungkin kita tak sadar, mungkin bagi kita ini cuma fitur yang memudahkan beli kopi, tapi bagi dunia ini adalah sinyal bahwa kekuasaan bisa bergeser lewat teknologi yang sederhana tapi strategis. Jadi lain kali kamu scan QRIS, ingat kamu sedang menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, bukan cuma bayar barang, tapi ikut meretas dominasi. Sebuah revolusi diam-diam sedang berlangsung dan kamu ada di garis depannya, hanya dengan satu klik kecil yang terlihat sepele, tapi punya makna global yang tak terbayangkan.